sebagai santri yang concern di bidang kitab dan santri yang concern di bidang bahasa Arab sebagai tahadus atau sebagai takallum, ini kok kelihatannya punya problem. Pendekatan komunikatif ini mengajarkan bahasa dengan lengkap. 4 kemahiran bahasa itu diajarkan semuanya. Kunci yang nomor 1 itu kan memang pengajar ya, dari guru. Kalau di dalam di bak itu kan anta syamsun, anta badrun ya. Nah itu kemudian diterjemahkan ya, wajahmu seperti rembulan. Ketika paham ya, nah itu mahasiswa tertarik itu. Oh ternyata seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kedai Bincang, masih bersama saya Abdul Khalid Ma'rufi. Kali ini saya ada di Pantai Bohai, Besuki. Betul? Pantai Bohai Paiton ya. Pantai Bohai Paiton Binur, Desa Binur. Nampak di sekeliling kita ada pantai yang luar biasa, dan di sebelah timur kita ada PLTU Paiton. Pemirsa, kali ini saya ingin ngobrol santai dengan Dr. Edi Kurniawan Farid. Beliau ini adalah adik saya sendiri, cuma karena memang kecerdasan intelektualnya beda sehingga beliau bisa menyelesaikan S3-nya ketika umur 29 tahun. Dan doktornya adalah pendidikan bahasa Arab. Sambil kita ngobrol santai, di depan saya ada minuman degan karena memang ini cuacanya agak panas, jadi saya tadi pesannya degan. Dan di Pantai Bohai ini kita bisa pesan macam-macam makanan, termasuk minuman yang favorit ini, degan. Nah, pemirsa, kita ngobrol tentang perkembangan pendidikan bahasa Arab di Indonesia, dan adik saya adalah salah satu pakarnya, adalah salah satu doktor yang memang disertasinya diselesaikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan disertasinya berjudul tentang apa? Perkembangan bahan ajar balaghah. Pengembangan bahan ajar balaghah. Bahan ajar balaghah. Baik, Mas Farid, saya biar lebih akrab saya undang Mas Farid saja, saya panggil Mas Farid. Dek Farid ya. Bagaimana perkembangan pendidikan bahasa Arab di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya agak dikeraskan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi kita patut bersyukur bahwa di Indonesia, di negara kita ini, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia itu bahasa Arab itu sudah diajarkan, dikenal. Karena memang Islam sudah masuk di Indonesia, dan bahasa ubudiyahnya itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga awal mula bahasa Arab ya, pembelajaran ataupun pendidikan bahasa Arab di Indonesia ini ya diawali dengan belajar bahasa-bahasa Arab untuk ubudiyah, itu tujuan agama lah, bahasa itu tujuan agama. Jadi supaya paham apa yang dibaca, didoakan, bahkan sampai hari ini kita juga masih mendapati ya pondok-pondok ataupun lembaga-lembaga pendidikan Islam itu mengajarkan bahasa Arab sebagai tujuan untuk agama, yakni memahami memahami ilmu-ilmu Islam itu. Nah itu perkembangan awal ya bahasa Arab, tapi sampai saat ini juga masih berlangsung ya. Namun di akhir-akhir ini ya bahasa Arab mulai diajarkan selain untuk tujuan agama tadi. Nah, ini ada perkembangan yang sangat menarik, yakni bahasa Arab diajarkan sebagai alat komunikasi. Kita bisa lihat pondok-pondok seperti Pondok Gontor, Ponorogo ya, ataupun pondok-pondok modern yang lain, cabang-cabang ataupun santri-santri alumninya. Nah, itu
mengajarkan bahasa Arab tidak hanya untuk tujuan agama tadi, tetapi bahasa Arab kemudian digunakan untuk bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, ini mencoba ya bagaimana bahasa Arab ini tidak hanya untuk kemahiran membaca sama menulis saja. Akan tetapi memang dalam bahasa Arab itu ada kemahiran mendengar, juga kemahiran berbicara. Dan juga bahasa Arab itu kan sudah diakui sebagai bahasa internasional. Sehingga bahasa Arab itu ya juga untuk komunikasi. Nah, oleh sebab itu sangat menarik dan sangat membanggakan sekali perkembangan pendidikan bahasa Arab yang dari dulu hingga saat ini sudah banyak sekali perkembangan, bahkan pondok-pondok yang mencoba memadukan antara bahasa Arab yang diajarkan di pondok salaf kemudian diajarkan di pondok modern ya, yang mengusung bahasa itu juga diadopsi di pondok-pondok yang seperti di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ataupun Pondok Langitan. Jadi mereka memadukan ya, juga bahasa Arab diajarkan untuk tujuan agama tadi, ya, tapi juga digunakan sebagai komunikasi, sehingga kita sebagai peserta didik ataupun santri di pondok-pondok tersebut bisa menikmati atau memanfaatkan bahasa Arab, perkembangan bahasa Arab ini. Artinya bahwa orientasi pertama masyarakat Indonesia belajar tentang bahasa Arab ini bukan sebagai alat komunikasi, ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami teks-teks Arab ini, ya, untuk penguatan syariat Islam. Ya, betul. Karena memang para wali songo, kemudian generasi-generasi sesudah wali songo membawa kitab-kitab berteks Arab, bertuliskan Arab, ya, sehingga mereka harus mempelajari teks-teks Arab ini tadi untuk memahami ajaran daripada agama Islam. Ya. Tetapi perkembangan ini mindset awal ini atau orientasi awal ini kemudian mengalami perkembangan ya, ketika munculnya pondok-pondok pesantren modern, ya, ketika munculnya pondok-pondok yang mungkin mindsetnya pondok itu tidak hanya agama bahasa bukan hanya sekedar untuk memahami teks agama, tetapi bahasa juga kita bisa buat sebagai alat komunikasi. Karena memang bahasa Arab merupakan agama dunia akhirat mungkin. Ya. Jadi ini sebenarnya juga dibarengi ya, atau di latar belakangi dengan perkembangan teori bahasa itu sendiri. Jadi memang dari awal bahasa strukturalis yang tokohnya itu Ferdinand de Saussure itu ya memang awalnya dari memahami bahasa itu sebagai kaedah-kaedah atau bertumpu pada teori-teori bahasa itu. Tapi kemudian memang berkembangnya perkembangan teori bahasa itu ya, sampai ada yang teori fungsionalis ya, yang memandang bahasa itu dari segi fungsinya. Artinya bahasa itu tidak melulu urusan qawaid atau kaidah ya. Ya kalau kita tahu kalau di pondok-pondok salaf itu kan nahwu, shorof dan sebagainya. Tetapi perkembangan teori bahasa itu sendiri memahami bahwa sebenarnya bahasa itu fungsi utamanya adalah sebagai komunikasi. Jadi pada akhir-akhir ini ya muncullah pendekatan pendidikan bahasa itu, yakni pendekatan komunikatif, di mana bahasa itu tidak melulu urusan teori, urusan struktur bahasa, kaedah dan lain-lain, tetapi difungsikan. Bagaimana fungsinya itu? Yakni untuk komunikasi. Nah itu berbarengan sehingga dengan perkembangan ilmu kebahasaan itu sendiri di Indonesia kemudian juga kita temui ya beberapa pondok masih tetap berpegang teguh memahami kaidah bahasa ya, nahwu, shorof dan sebagainya. Kita kenal dengan pesantren yang menitik beratkan pada
kitab kuning. ilmu-ilmu alat ya. Ya, ilmu alat. Tapi juga ada pondok-pondok pesantren itu yang memang fokusnya untuk takallum, tahadduts ya. Sehingga kita temui setiap hari mereka tidak berbahasa Indonesia ataupun berbahasa daerah, tetapi menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Ya. Nah, ini sudah perkembangan. Ya. Kemudian begini. Pondok pesantren, kita geser sedikit ngobrol tentang pondok pesantren. Pondok pesantren yang atau kepada individu lah sebagai santri yang concern di bidang kitab, Ya. dan santri yang concern di bidang bahasa Arab Ya. sebagai tahadus Ya. atau sebagai takallum, ini kok kelihatannya Ya, ya. punya problem. Ya. Saya misalkan, saya 12 tahun di Lirboyo, setiap hari makanannya kitab. Tapi kalau disuruh ngobrol bahasa Arab, Betul, betul. ini memang agak kesulitan. Nah, Ini fan apa? Apa sing ya, dadake ini koyo yang ngono iku lho? saya tadi sebutkan bahwa pendekatan belajarnya itu. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau di pondok-pondok salaf pendekatannya itu hanya menguasai membaca qiraah, menulis ya. Karena ada yang bilang itu ya, siapa yang banyak membaca maka dia banyak menulis. Tetapi kalau pendekatan komunikatif ini yang apa namanya sampai saat ini diusung ya dalam pembelajaran bahasa asing ya, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Pendekatan komunikatif ini mengajarkan bahasa dengan lengkap. 4 kemahiran bahasa itu diajarkan semuanya. Mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Sehingga kalau belajarnya itu hanya membaca saja, maka akan kesulitan berbicara. Tetapi lembaga-lembaga yang dari awal memang concern ke bahasa ini melakukan praktik pembelajaran di semua kemahiran ini, sehingga alumninya, lulusannya tidak hanya menguasai membaca tulisan Arab, tetapi mereka juga mulai mendengar ataupun disuruh berbicara aktif. Jadi kemampuan bahasanya itu bukan kemampuan bahasa pasif, tapi aktif. Aktif ya, yang pasif juga dipelajari karena dipelajari juga. Nah, itu sebenarnya problem lama ya. Jadi kalau saya temui mahasiswa itu yang alumni salaf, sebenarnya mereka paham qawaid itu ngelontok ya. Cuma untuk tahadduts, takallum itu kesulitan. Karena memang dari awalnya mereka yang diajarkan ya membaca itu qawaid ya. Praktek tatbik baca, tatbik qiraatul kutub dan seterusnya. Tetapi takallum ya, muhadatsah. Nah, itu sekadarnya, sehingga karena tidak terbiasa. Karena ini kalau keterampilan itu beda dengan pengetahuan. Kalau keterampilan itu semakin banyak praktek maka semakin mudah. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan ya dibaca kemudian berarti nak caupik ngene iki ya caupik. Berarti kalau saya ini tinggal prakteknya. Tinggal praktek. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang alumni salaf itu diperbanyak praktek, bisa juga itu. Bisa ya. Bisa. Banyak mendengar, banyak praktek. Meskipun di awal konteksnya atau pendekatannya adalah pendekatan hanya sekedar mempelajari kaidah dan membaca itu tadi, tetapi tidak komunikatif. Tapi ketika semakin sering kita praktek akan bisa berbicara. Karena kalau berkomunikasi dengan bahasa Arab, praktek tiap hari. Kalau kita tahu di lembaga-lembaga seperti di Pare itu butuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan keluar sudah bisa bicara, muhadatsah, bisa takallum. Kemudian ini Mas Farid, kadang kita menemukan kasus ada orang yang bicara bahasa Arab bagus, tetapi untuk memahami kitab kuning Fathul Mu'in ya, apalagi kemudian tafsir Quran, kita tidak berbicara tafsir Quran versi terjemah, enggak loh. Tapi tafsir Quran misalkan kita pakai tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kadang-kadang yang hanya bisa memahami atau bisa
berkomunikasi dengan bahasa Arab, ketika memahami kitab ini kadang-kadang mereka juga kelabakan. Ini apa yang terjadi? Nah, sebenarnya begini, kalau belajar bahasa Arab itu 4 kemahiran itu tadi ya, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Di situ sudah ada sebenarnya kemahiran membaca itu. Cuma membaca itu pengetahuan yang diperoleh ya, berdasar dengan seberapa luas bacaannya kan begitu. Jadi kalau sudah terbiasa dan menguasai 4 kemahiran ini, termasuk membaca, dan juga itu nanti kan kalau fun atau keilmuan apa yang dibaca itu tergantung pengetahuan. Maksudnya seberapa banyak yang dibaca. Artinya bahwa dia bukan tidak bisa memahami itu dengan utuh, tetapi karena memang kemampuannya atau funnya dia yang kurang mumpuni dalam hal itu gitu ya. Ya itu nanti kan kalau di keilmuan lain maka itu kan ditunjang dengan berbagai cabang-cabang ilmu yang lain. Artinya begini, ketika kita sudah bisa takalum, tahadus bahasa Arab atau 4 kemahiran. 4 kemahiran itu sudah dikuasai dengan baik, maka sebetulnya seluruh teks yang bertuliskan bahasa Arab itu sebetulnya bisa dibaca. Bisa dibaca. Karena kemahiran ini sebagai kemahiran ini sebagai skill bagi pembelajar bahasa untuk kemudian menerima informasi. Kalau ini kemahiran reseptif ya, menerima itu ada mendengar dengan membaca itu untuk memasukkan informasi pengetahuan. Sedangkan ada kemahiran yang produktif ya, untuk memproduksi ya, bisa takallum ya, berbicara, produksi ujaran, kemudian tulisan ya, maharoh kitabah ya, itu untuk memproduksi tulisan ya. Nah, kalau ini 4 kemahiran ini dikuasai, sebenarnya kalau tadi di keilmuan yang lain ya, tafsir ataupun kitab yang lain, itu tinggal memperbanyak bacaan saja, pengetahuan saja. Karena kuncinya sudah dapat. Dasarnya sudah punya. Kemahirannya sudah mumpuni gitu. Ya, kadang kita yang sebetulnya sih antara pondok pesantren yang concern di bidang kitab dan pondok pesantren yang concern di bidang bahasa itu sebetulnya sudah sama-sama punya kunci ya. Ya sebenarnya. Tinggal mengembangkan kemampuan pribadi masing-masing. Ya, jadi itu. Begini, kalau orang ahli bahasa itu sebagaimana kalau saya boleh mengutip di bukunya Prof. Effendi itu, jadi apa yang sudah terjadi ya saat ini ya, jadi bahasa Arab itu tidak hanya diajarkan untuk kemampuan membaca saja, kemahiran membaca saja, tetapi 4 kemahiran ini ya juga mendengar, istima ya, juga berbicara, takallum, maharoh kalam ya. Nah, ini menunjukkan sebuah perkembangan yang baik ya, perkembangan yang bagus, sehingga bahasa Arab untuk ke depan diharapkan ya sempurna ini 4 kemahiran ini yang gitu. Jadi tidak hanya membaca saja gitu, supaya ya bisa semua gitu. Ya bacanya bisa, nulisnya bisa, kemudian juga takallum juga, diajak takallum juga bisa. Baik, Mas Farid, sebetulnya saya juga ingin tanya tentang disertasinya jenengan, ya kan? Kemarin pas waktu saya hadir di acara tes akhir pemirsa, tes apa namanya Mas? Ujian terbuka. Ujian terbuka, ada 6 apa 5 profesor itu yang? Iya. 7. Ada 7 penguji, profesor dari dalam negeri ataupun luar negeri. Iya. Dan terus terang pemirsa, pada waktu itu adik saya ini pakai bahasa 2, bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga ketika adik saya dan penguji tertawa, saya juga ikut tertawa.
Ketika penguji tertawa, kita juga ikut tertawa. Ketika penguji terdiam, kita juga ikut terdiam. Ketika mereka mengatakan Allahumma amin, kita juga ikut amin. Dan sekitar 1 jam lebih itu ya diuji. Ya. 2 jaman. 2 jam diuji. Disertasi adik saya ini tentang ilmu balaghah. Ya, Apa yang menarik kemudian Mas Farid ini membuat disertasi tentang ilmu balaghah? Jadi ketika saya kuliah S1 itu jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Itu S1 di mana dulu? S1 di Fakultas Adab UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN, waktu itu masih IAIN. Jadi memang yang pengajar balaghah itu waktu itu profesor ya. Ada 3 itu, balaghah 1, 2, sampai 3. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan terakhir ilmu badi, itu semua profesor. Ya memang ada yang bilang itu kunci yang nomor 1 itu kan memang pengajar ya, dari guru. Waktu itu sangat menarik sekali bagaimana contoh-contohnya semua Al-Quran, kemudian dijelaskan dengan menarik ya, sehingga bekasnya itu tertancap ke dalam hati. Sehingga sampai saat kuliah S3 itu benar-benar ingin mengambil di bidang ilmu balaghah ini, khususnya ilmu ma'ani ya. Karena memang dengan ilmu itu kita bisa bukan hanya memahami ayat-ayat Al-Quran ya, sebenarnya bisa hadis ataupun syair-syair, dan cuma menurut saya itu karena kita seringnya baca Al-Quran, kok cuma baca itu ya lewat gitu aja. Tapi kalau kita sambil mendalami atau memahami dengan ilmu balaghah ini, banyak rahasia-rahasia yang atau keindahan-keindahan yang bisa kita ambil, yang kita terima dari bacaan-bacaan surah Al-Quran yang biasa kita baca itu. Nah, berangkat dari itu, ketika disertasi saya mengambil pengembangan bahan ajar ilmu ma'ani ya, balaghah. Karena memang konsentrasinya di pendidikan bahasa Arab, bukan bahasa sastra murni ya, sehingga harus menjurusnya ya ke pendidikan ya, sehingga saya putuskan waktu itu mengembangkan bahan ajarnya gitu. Gimana supaya mahasiswa yang saya ajar juga bisa mengikuti lah atau memahami lah itu. Karena ilmu balaghah ini kan dianggap sebagai sesuatu yang sulit ya. Sulit. Tapi sebetulnya sulit enggak? Karena saya dulu ngapalkan aja sulit. Nah, jadi kan kalau pendekatannya itu langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan menganalisa ayat-ayat itu. Ya tentunya dipahami dulu. Tapi kalau kita berangkat dari contoh-contoh dulu ya, kemudian berangkat ke teori, yaitu lebih mudah. Itu yang pendekatan yang dipakai di buku-buku balaghah seperti Balaghatul Wadihah ya, Al-Balaghah Al-Wadihah. Nah, itu jadi dari contoh-contoh dulu, contoh-contoh ayat, syair atau apa, kemudian ke qawaid, itu lebih mudah. Sehingga ketika mudah dan mudah dipahami juga, nah itu otomatis nanti membuat mahasiswa-mahasiswa ataupun para pelajar ya, khususnya di balaghah ini menarik untuk difahami, mereka karena tertarik. Memang bacaannya kan tiap hari kita baca Al-Quran ya. Tapi kok serasa lewat begitu aja, itu kan eman gitu. Jadi seperti itu alasannya. Banyak enggak penelitian tentang balaghah? Kalau di pendidikan bahasa Arab sewaktu saya masih S3 ya. Sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak, bahkan penguji saya Prof. Bakri itu yang dari Sudan ya, utusan dari Sudan di UIN Malang itu mengatakan
mengapresiasi bahkan ya, karena keberanian saya untuk mengembangkan atau mengambil di bidang balaghah ini, mengembangkan bahan ajar di bidang balaghah. Prof Bakri ya. Profesor Bakri dari Sudan. Utusan dari Sudan. Jadi mengapresiasi karena keberanian saya untuk mengembangkan bahan ajar ilmu balaghah ini, karena memang tidak banyak yang memberanikan diri ngambil tema balaghah ini. Begitu. Terus sekarang disertasinya sampean dicetak atau dijadikan buku atau? Ya. Jadi yang bahan ajar itu produknya sudah jadi buku, sudah saya ajarkan semester kemarin. Sampean sekarang ngajar di mana? Di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Dulu S1-nya di Sunan Ampel, IAIN. Pada waktu masih IAIN, terus S2-nya? UIN, sudah jadi UIN. Oh, sudah. UIN Sunan Ampel. S3-nya di? S3 di Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang. UIN Malang. Bukunya sudah jadi, bahan ajar, bukan bahan ajarnya sudah jadi. Kalau disertasinya masih mau diterbitkan. Masih mau diterbitkan. Yang menerbitkan UIN Malang atau Mas Farid sendiri? Saya sendiri. Sama sendiri. Dan itu sudah sudah dikonsultasikan dengan beliau-beliau ya. Untuk lepas, istilahnya dilepas di pasaran sebagai wacana bacaan publik. Kalau bahan ajar itu sudah melewati proses validasi dari pakar ya. Itu ada 3 bidang, pakar bahan ajar, pakar desain, dan pakar bahasa. Kalau yang dan itu sudah sudah diajarkan, sudah digunakan maksudnya. Kalau yang disertasi ini juga akan saya terbitkan. Diterjemahkan apa tetap dalam bahasa Arab? Ya, untuk kali ini masih tetap dalam bahasa Arab. Ya angel aku tuh. Andai kan diterjemahkan gitu loh, Dek. Iya, masalahnya masih gak sepiro pinter bahasa Arab ngene iki. Nanggung kaya ngene. Bener. Jadi artinya bahwa disertasi yang versi orisinil bahasa Arab juga diterbitkan, dan versi bahasa Indonesia juga diterbitkan, dan bahan ajarnya juga. Karena boleh jadi bahan ajar itu tidak hanya dinikmati oleh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, tetapi ketika semoga saja dengan podcastnya kita kali ini nih kan bisa mengangkat bahan ajar yang dibuat oleh adik saya, karena bahan ajar ini seperti yang tadi dikatakan sudah melewati tahap-tahap validasi 3 pakar, dan pakar itu masih S1 apa S2 itu mereka? Ya, semua sudah profesor. Profesor dan doktor. Ngece. Validitas bahan ajar kok yang buat anak-anak S1 itu ya enggak lah ya. Dan itu sudah judul buku pembelajaran tadi, buku apa? Bahan ajar. Bahan ajar ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Pemirsa, menarik sekali karena memang ketika dulu saya mondok di Lirboyo, ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan ini memang tidak banyak yang melirik, tidak banyak yang tertarik, memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu, tetapi kita ini masih pada tataran ilmu alat memang. Amriti, Alfiyah, ublek-ublek itu. Tetapi untuk masuk ke ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian badi dan lain sebagainya, ini memang tidak banyak orang yang concern ke bidang itu. Dan adik saya ini alhamdulillah gelar doktornya ini diperoleh dengan disertasi tentang ilmu balaghah itu tadi. Menariknya ilmu balaghah memang itu tadi karena memang jarang dibicarakan. Kemudian dia buat. Tetapi perkembangan ilmu balaghah sendiri gimana, Mas Farid? Ini loh maksud saya, mahasiswa entah itu di IAIN, di UIN Sunan Ampel atau di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini banyak enggak mereka yang tertarik untuk memahami balaghah ini, Mas Farid? Jadi kesulitannya ya, atau problem pembelajaran balaghah itu sendiri ya memang di ini apa namanya dasar ataupun dasar pengetahuan bahasa Arab mahasiswa itu sendiri atau murid itu sendiri, karena memang untuk mempelajari balaghah itu mau tidak mau nahwu sorofnya sudah harus selesai, harus matang. Kemudian bahasa Arab terkait dengan perbendaharaan kata juga setidaknya apa yang dibaca itu paham, sehingga setelah tahap nahwu sorof selesai, bahasa Arab selesai, baru nanti menginjak ke permasalahan balaghah itu tadi. Nah, problem yang terjadi apa? Banyak yang pelajar bahasa Arab itu di bahasa Arabnya sendiri itu masih kelabakan, masih belum memenuhi standar minimalnya, sehingga ketika diberikan materi-materi tentang balaghah, apalagi yang syair-syair ya, kalam-kalam, qaul-qaul Arab, nah itu menjadi sulit. Maka kalau beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para pakar itu mencoba menggunakan contoh-contoh yang yang bisa dipahami ya, menggunakan bahasa Indonesia. Itu namanya kontrastif ya, analisis kontrastif. Jadi menggunakan contoh-contoh pepatah-pepatah atau apa sama kan hasilnya enggak sama, bahasa Arab sama bahasa Indonesia fashohahnya kan jauh. Nah, jadi seperti sibih wajahmu seperti rembulan. Nah, itu kan kalau di dalam diba itu kan anta syamsun, anta badrun ya, anta syamsun. Nah, itu kemudian diterjemahkan ya, wajahmu seperti rembulan. Ya. Nah, itu membuat ini ketika paham ya. Nah, itu mahasiswa tertarik itu. Oh, ternyata seperti ini. Itu sibih itu. Ya. Jadi memakai pendekatan ini yang dipahami dulu gitu. Ketika paham baru dikasih kaidahnya seperti ini. Artinya dosen seperti itu. Membuka jalan pemahaman. Ketika mereka sudah paham, baru masukkan kaidah. Ya, begitu. Nah, orang kadang-kadang belajar kaidah dulu. Nah, itu yang jadi contoh sulit belakangan. Ya. Itu yang menjadi sulit. Jadi kalau di kitab-kitab balaghah yang taisir ya, yang mempermudah itu banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Di antaranya mensederhanakan kaidah-kaidah itu, kemudian juga pembagian ya, tafsilat dan lain-lain. Selain itu juga dipakai pendekatan yakni tadi itu pakai contoh-contoh yang dipahami dulu ya, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa apa. Artinya hanya sekedar pancingan saja ya. Membuka jalan, baru terus masukkan kaidah. Selama Mas Farid ngajar balaghah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, ada berapa mahasiswa yang betul-betul tertarik untuk mempelajari balaghah itu sendiri? Ya. Banyak atau relatif sedikit? Ya, jadi kalau mahasiswa kami, nah kalau di Probolinggo ini alhamdulillah banyak yang alumni pesantren. Nah, ini modal, tapi ada ya yang bukan alumni pesantren ya. Nah, yang sudah alumni pesantren ini rata-rata sudah pernah belajar bahasa Arab, kemudian nahwu shorof, sehingga bisa saya lanjut untuk belajar balaghah. Gitu. Tapi kan mereka belajar kitabnya atau ilmu alatnya sudah mentok, sudah baik apa? Jadi
mereka sudah pernah belajar ya. Di kampus kami juga ada Nahwu dan Shorof itu. Tapi ini modal daripada yang masih awal, daripada yang belum sama sekali. Kalau di Unzah diajarkan di semester berapa? Di semester 3. Semester 3. Ya, jadi memang bahasa Arab apa yang balaghah itu? Yang balaghah. Yang balaghah. Jadi Nahwunya mulai semester 2 itu. Ada prodi khusus bahasa Arab? Ada pendidikan bahasa Arab. Tapi ya itu tadi, ketika saya ajarkan perbendaharaan katanya dari perkataan-perkataan atau kaul atau cuplikan ayat ya, kutipan ayat yang akan disampaikan, perbendaharaan katanya saya tambahi. Saya jelaskan dulu. Sudah ada itu tabel mufradatnya itu. Sehingga tidak ada problem masalah pemahamannya dulu. Kalau sudah paham baru kita bisa menangkap sir atau makna di balik apa yang terlihat di contoh-contoh yang dijelaskan. Kalau minimal lah, TOEFL-nya berapa yang untuk bisa memahami balaghah kan TOEFL? Kalau itu perlu penelitian lebih lanjut. Jadi kalau S1 sebenarnya untuk belajar balaghah itu yang terpenting sudah bisa memahami tadi itu contoh-contoh kalimat, contoh-contoh syairnya itu tadi. Ketika sudah paham baru kita berikan teori atau kaidah balaghahnya itu. Tidak perlu TOEFL sampai sekian. Tidak seperti itu. Jadi kalau di dalam prodi PBA kami, pendidikan bahasa Arab kami itu ada materi kuliah balaghah ya. Balaghah 1 dan 2, yaitu semua anak di kelas itu ya kita ajarkan balaghah semua. Baik, terima kasih. Terakhir, harapan Farid untuk para teman-teman yang ingin semangat belajar ilmu balaghah supaya pemerhati dan pecinta ilmu balaghah di Indonesia semakin banyak dari sisi mahasiswa lah. Silakan. Jadi untuk pendidikan bahasa Arab ya, atau bahasa Arab itu sendiri, kita mau tidak mau kita akui bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya bahasa Arab ini. Kemudian ilmu balaghah itu sebagai perangkat untuk bisa lebih memahami, mendalami, bukan minimal ya, tujuan utamanya ya Al-Quran itu, ayat-ayat yang kita baca. Sehingga ketertarikan atau antusiasme terhadap pembelajaran bahasa Arab ini harus ditingkatkan ya. Bahwa bahasa Arab ini kita dapat mulai dari madrasah ibtidaiyah, MTS, MA ya. Nah ini sampai perguruan tinggi. Nah ini tujuan utama kita ya, kembali ke tadi tujuan agama sebenarnya. Walaupun kita butuh juga kebutuhan kemampuan komunikasi ini tadi. Dan harapan saya untuk santri ataupun mahasiswa yang menggeluti atau mendalami bahasa Arab ini jangan sampai kendor, patah semangat karena sulit ataupun problem yang kesulitan ataupun problem yang lain-lain. Ya ini harus tetap semangat ya. Karena mau tidak mau perkembangan bahasa Arab itu ya kita semua yang bertanggung jawab ya. Kita semua yang bertanggung jawab atas maju atau mundurnya bahasa Arab di Indonesia. Terima kasih pemirsa, itulah obrolan sedikit saya dengan Dr. Edi Kurniawan Farid sebagai salah satu pengajar, dosen di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kepada Anda para pecinta bahasa Arab dan para pecinta balaghah, karena
bahan ajar, buku bahan ajar adik saya adalah Ilmul Ma'ani, dan disertasi beliau juga tentang ilmu balaghah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, tetap di channel Kedai Bincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.